Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya setelah sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, yaitu hari ini kita akan mempelajari mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, mungkin sebelum pandemi kalian pernah membeli jajan ya di depan sekolah. Jadi ini mungkin ada. Kalau kalian di sini ngomongnya apa ya? Kalau ibu dulu kadang le, kadang Pak D, kadang paman gitu. Paman beli ini gitu. Nah, jadi biasanya kalau di luar di depan sekolah itu ada pentol-pentol, kemudian ada minuman-minuman segar gitu. Yang warnanya itu bikin apa ya? Bikin kita tertarik gitu. Warnanya merah, orange, pokoknya yang ngejreng-ngejreng gitu. Nah, jadi seperti ini ya warnanya. Ada yang kalau hijau mungkin ini melon. Kalau yang orange ini mungkin apa rasa-rasa jeruk gitu ya. Kalau merah ini rasa apa ya? Rasa stroberi ya betul. Kemudian atau ada jajan-jajannya seperti ini. Sekarang udah hits ya. Ada namanya jajan rainbow cake. Kemudian ada brownies, kemudian ada ya banyak macamnya, ada terang bulan yang misisnya warna-warni gitu. Nah, kira-kira biasanya kalian sukanya beli yang mana? Atau pentol-pentol yang sampai sausnya merah gitu ya? Nah, kira-kira biasanya kalian beli makanan yang mana gitu? Nah, kira-kira eh, bagaimana sih caranya makanan itu kok bisa warnanya punya warna-warni gitu ya? Kemudian kenapa kok warna-warni tersebut itu bikin kita tertarik untuk membelinya atau mengkonsumsinya seperti itu? Apakah di dalam bahan makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya seperti ada beberapa zat tambahan, contohnya pewarna, perasa, pemanis, dan lain sebagainya. Dan apakah kalau kita mengkonsumsinya secara terus-menerus setiap hari atau mungkin secara berlebihan ada dampaknya gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai zat aditif. Jadi zat-zat yang memiliki fungsi tertentu yaitu membuat makanan itu rasanya enak, warnanya menarik, kemudian aromanya sangat menggugah kita gitu ya, atau kemasannya menawan. Nah, itu zat-zat di dalamnya itu disebut sebagai zat aditif atau zat tambahan gitu. Nah, jadi itu zat aditif, tapi ada juga selain zat-zat yang ada di dalam makanan, ada juga zat-zat yang harus kita hindari. Contohnya alkohol gitu. Jadi alkohol itu kan selain bisa diminum itu beberapa di rumah makan itu terkadang beberapa makanan itu dicampur sama alkohol gitu. Nah, jadi alkohol ini kan menyebabkan seseorang ketagihan. Jadi ada beberapa zat yang bisa menyebabkan orang menjadi ketagihan. Nah, itu disebut zat adiktif. Jadi kita paham perbedaannya ya. Kalau zat aditif dia itu merupakan suatu zat atau bahan makanan yang secara sengaja dimasukkan ke dalam makanan atau minuman untuk fungsi tertentu. Contohnya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, kemudian ini apa namanya? Memperpanjang daya simpan itu pengawet. Seperti itu. Nah, zat aditif ini dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Jadi ini Ibu tulis berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya zat aditif nggak pakai K, aditif itu terbagi menjadi beberapa, ada sebagai pewarna, kemudian ada pemanis,
kemudian ada pengawet, ada juga penyedap, banyak ya, banyak macamnya, berapa P gitu. Habis itu pemberi aroma, wangi gitu ya. Wangi, ada juga pengental, biasa ditaruh di bakso-bakso gitu. Ada juga pengemulsi. Kemudian, nah sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif ini terbagi menjadi dua, alami dan juga buatan. Zat aditif berdasarkan asalnya. Jadi bisa kita peroleh beberapa macam yang ada di atas itu secara alami, bisa juga buatan oleh manusia. Kalau alami ya yang pasti yang ada di alam, yang bisa kita temukan di beberapa makhluk hidup, bisa di tumbuhan, bisa di hewan, dan lain sebagainya. Kalau buatan yang pasti ada campur tangan dari manusia. Kemudian kalau bedanya yang alami sama buatan, yang pasti kalau alami karena dia dari alam, jadi kalau kita konsumsi dia tidak efek sampingnya tidak terlalu membahayakan bagi kesehatan manusia. Tapi kalau yang udah buatan, maka kalau sudah melebihi dari yang ditentukan, maka dia bisa membahayakan kesehatan manusia. Contohnya apa? Contohnya asam benzoat, pengawet dari asam benzoat, kemudian pemanis dari sakarin, pewarna dari tatrazin, dan lain sebagainya. Jadi memang ada takarannya. Nah ini misalnya pewarna. Jadi untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman supaya menarik, kita beri warna. Nah, zat pewarna ini bisa kita peroleh dari alam. Kalau yang alami, contohnya kalau warna hijau itu dari pandan atau daun suji. Kalau warna merah dari stroberi dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh yang buatan, ini pewarna alami ya. Ini jadi macam-macam, ada hijau, merah, dan sebagainya. Ini ada tabelnya. Kalau ungu bisa kita peroleh dari anggur, kuning dari kunyit, orange dari wortel, dan lain sebagainya. Kemudian kalau buatan, jadi dia dari campur tangan manusia yang pasti ada zat kimianya, maka dia ini ada beberapa takarannya. Jadi kalau misalnya melebihi dari takaran, dia bisa membahayakan kesehatan manusia. Dan pewarna ini nggak harus untuk makanan saja, tapi untuk baju atau untuk cat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ini pewarna buatan yang bisa digunakan dalam makanan atau minuman, kalau biru ada ini, kalau kuning tartrazin, kalau orange sunset bla bla bla, ini sudah ada ya. Kemudian kenapa kok kebanyakan orang memilih pewarna buatan selain harganya ada beberapa yang lebih murah. Kemudian kalau pewarna buatan ini dipilih karena dia lebih praktis gitu ya. Jadi nggak perlu mengupas dulu gitu. Jadi langsung disuntek aja gitu. Kemudian warnanya lebih kuat, kemudian jenisnya lebih banyak dan lain sebagainya, dan tidak rusak karena kepanasan. Jadi kalau misalnya terkena panas, beberapa dari pewarna alami ini bisa rusak. Kemudian nih ada beberapa pewarna buatan yang sudah digunakan oleh beberapa dari masyarakat. Contohnya pewarna tekstil atau pewarna untuk cat.
itu tidak boleh digunakan untuk sebagai pewarna makan dan minuman. Jadi kalau untuk tekstil sendiri, untuk tekstil dan cat sendiri dan makanan sendiri, nggak boleh tuh kalau pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan, itu nggak boleh karena kandungannya berbeda-beda dan bisa membahayakan kesehatan kita gitu. Jadi ini ada beberapa jenis pewarna buatan yang dilarang untuk dimasukkan di dalam makanan atau minuman seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat di kemasan kalian nih, di komposisinya, kemudian ada bahan kimia yang tertera salah satu dari sini, maka bisa jadi makanan yang kalian makan itu akan membahayakan kesehatan kalian gitu. Kemudian selain pewarna ada pemanis. Nah, pemanis ini ada dua, ada pemanis alami dan juga ada pemanis buatan. Kalau alami yang pasti dari gula pasir atau sukrosa, ada dari gula kelapa, aren, gula bit, gula lontar, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanis buatan. Jadi kalau pemanis buatan ini rasanya itu hampir manis sama persis seperti pemanis alami, malah kadang lebih manis daripada pemanis alami gitu. Jadi beberapa contoh pemanis buatan ada siklamat, aspartan, kalium, bla 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 ini. Yang paling terkenal itu siklamat, aspartam, sama juga sakarin. Jadi ini ada beberapa maksimal pemanis alami dan buatan yang bisa kita konsumsi. Jadi kalau misalnya lebih dari rentangan ini, maka bisa membahayakan kesehatan kita. Kemudian ada juga pengawet. Jadi kenapa makanan diawetkan supaya dia lebih tahan lama? Biasanya ada tulisan expired-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ditumbuhi jamur, makanan tersebut itu tidak bisa kita makan. Kenapa? Karena bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh kita dan bisa menimbulkan kematian gitu. Jadi saking bahayanya jamur. Jadi hati-hati, nggak hanya pada makanan yang kita makan saja, tapi dari alat peralatan masak kita, seperti peralatan dapur yang menggunakan kayu. Nah, biasanya peralatan dapur yang menggunakan kayu itu kan kalau nggak dicuci bersih, itu bisa mengakibatkan timbulnya jamur seperti itu. Kemudian, kerusakan makanan akibat bakteri atau jamur ini bisa kita hindari dengan pemakaian pengawet gitu. Jadi pengawet ini fungsinya untuk mencegah mikroorganisme atau bakteri dan jamur supaya tidak merusak bahan tersebut gitu. Nah, pengawet alami itu salah satunya dengan apa? Dengan dipanasi. Kemudian dengan dipanasi yaitu dengan dijemur gitu. Jadi kenapa kok ikan asin itu dijemur? Karena supaya dia lebih awet gitu. Jadi pengawet alaminya itu ada beberapa macam. Kemudian dikukus, kemudian dimasukkan di kulkas gitu dan lain sebagainya. Tapi kita bisa juga memasukkan beberapa bahan pengawet di dalam makanan. Jadi nggak harus dipanasi bla 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 itu, tapi kita bisa menambahkan beberapa bahan pengawet yang ada di tabel ini sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Kemudian ini ya, metode pengawetan alami, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyedap. Jadi kalau kita lihat beberapa orang juru masak atau mungkin ibu kita masak, mungkin beberapa orang diantaranya menggunakan penyedap. Kenapa sih kok bisa kita tahu orang tersebut menggunakan penyedap gitu ya, supaya rasanya lebih kuat gitu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Nah, tapi ada loh penyedap alami, yaitu ada garam, bawang putih, bawang merah,
dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau ada makanan berkuah, misalnya kaldu, nah itu biasanya kita kukus dulu apa? Kok kayunya sih tulangnya gitu. Jadi kita ambil kaldunya dari daging tersebut gitu. Nah, kemudian ada penyedap buatan yaitu MSG atau MNG, mononatrium glutamat. Nah, ini biasanya terbuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri. Jadi ada bakterinya. Nah, kalau berlebihan dalam penggunaan MSG dapat menimbulkan penyakit namanya sindrom restoran Cina. Gejalanya apa? Pusing, sesak nafas, kemudian mulut terasa kering, lelah, mual, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dosisnya nih, dosis maksimal penggunaan MSG. Jadi maksimal 120 mg per kilogram berat badan. Gitu. Jadi kalau misalnya berat badan kalian 40 kilo, maka MSG-nya maksimal adalah 480 mg. Jadi sangat sedikit sekali. Kemudian ada pemberi aroma. Jadi pasti ada beberapa makanan dan minuman yang sengaja untuk diberi pemberi aroma. Biasanya diperoleh dari ekstrak buah. Biasanya ada nanas, ada anggur, minyak astri, kemudian vanili, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sintesis ada namanya nama lain dari pemberi aroma ada essence. Contohnya aroma apel didapat dari amil kaproat. Ada aroma pisang Ambon diperoleh dari amil asetat, etil butirat, vanilin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengental supaya kental gitu ya. Biasanya kalau kita masak capcay, nah itu kita beri pengental atau tepung maizena biasanya. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Jadi bergantung kita pengennya seberapa kental sih ada takarannya. Itu biasanya kalau pengental alami ini contohnya ada pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Jadi seperti itu. Kemudian selain pada capcay, contoh lain ada pada pembuatan permen karet. Ternyata pada pembuatan permen karet ini menggunakan pengental gum namanya. Kemudian ada pengemulsi. Jadi dia ini merupakan bahan tambahan yang tujuannya untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan juga sebaliknya. Biasanya minyak dan air tidak saling bercampur, namun kalau ditambahkan sabun, maka kalau udah diaduk, dia bisa bercampur. Kenapa minyak dan air ini tidak bisa bercampur? Karena dia memiliki roh atau massa jenisnya yang berbeda. Makanya dia nggak bisa menyatu. Tapi kalau udah dikasih sabun, maka sabun ini mengikat partikel-partikel minyak sehingga minyak dan air bisa menjadi satu. Nah, kalau pada makanan, kita bisa memberinya zat pengemulsi. Contohnya lecitin. Lecitin yang ada di dalam kuning telur atau di dalam kedelai. Biasanya lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan juga mentega. Nah, jadi kalau kita tidak menambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones akan terpisah. Nah, itu untuk zat aditif. Untuk zat aditif kita masuk ke video selanjutnya.